Kristus. Saudara yang terkasih, kita mungkin pernah melihat ya sebuah lukisan yang indah, tetapi lukisan itu justru digantung di lorong belakang galeri. Tidak ada ruang, ya, tidak ada ruang atau tidak di ruang pamer utama, tetapi yang ada di lorong belakang galeri. Tidak disorot oleh lampu yang terang lukisan itu, dan jarang sekali dilihat orang. Saudara, mungkin sebuah karya itu ataupun pengorbanan di dalam setiap kehidupan kita semua seolah-olah hanya menjadi latar yang sunyi. Terkadang hati kita hanya bertanya di dalam diam, Tuhan, apakah yang kulakukan ini berarti dalam setiap hidupku? Apakah ada yang melihat jerih lelahku dalam setiap kehidupanku? Saudara, mungkin banyak wanita bertanya seperti ini di dalam setiap kehidupan kalian. Hari ini firman Tuhan datang secara khusus buat kalian yang setia di lorong-lorong yang sunyi. Di balik layar yang gelap, Allah ingin membisikkan sebuah kebenaran yang mulia ke dalam setiap telinga jiwa kita yang lelah. Di lorong yang sunyi itulah sang empunya galeri justru seringkali datang untuk berdiam diri, untuk mengagumi setiap goresan karya setiap kehidupan kalian semua, dan berkata, ini sangat yang indah di mataku. Saudara, bayangkan seorang ibu-ibu atau seorang ibu, seorang mamah, pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit, ia sudah membelah dinginnya fajar untuk menyiapkan sarapan buat suami maupun anak-anaknya. Tangannya yang cekatan itu membersihkan, memasak, dan merapikan seisi rumah. Lalu kemudian siang hari ia mengurus anak-anak dengan kesabaran yang seolah-olah tak ada habis-habisnya di dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian malam hari ia masih tersisa untuk mendengar curhat cerita suaminya yang capek lelah ketika pulang kerja. Lalu kemudian keesokan harinya ia mengulangi semua itu lagi. Tidak ada piala untuk mama yang terbaik hari ini memang di dalam setiap kehidupan kita semua. Tidak ada bonus, tidak ada gaji. Yang ada hanyalah daftar tugas yang tidak pernah berakhir. Mungkin itulah gambaran hidup banyak dari kalian semua wanita-wanita. Bukan hanya di rumah, tetapi juga mungkin di kantor. Mungkin kalian juga setiap seorang pelayan Tuhan yang setia di posisimu hari-hari ini. Dimanapun kita berada, mungkin kalian wanita yang berbisnis, wanita yang bekerja, atau yang lagi studi. Masing-masing kita ada di posisi kita masing-masing. Kita merasa setiap pekerjaan kita biasa saja, tidak spektakuler, tidak terlihat. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita untuk membuka hati. Firman Tuhan berkata, dalam kesibukan yang tidak terlihat itu, ya, dalam setiap diri seorang wanita yang bernama mama atau ibu dan lain sebagainya, dalam kesetiaanmu di balik layar tersembunyi sebuah rahasia sukacita dan makna yang dunia tidak akan pernah mengerti di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan mengenai pelayanan yang setia di balik layar. Pelayanan yang setia di balik layar. Dan saudara akan menemukan sukacita di dalam pelayanan yang tidak terlihat ini, dan mungkin juga tidak diakui oleh dunia. Khusus buat kalian wanita-wanita yang mau terus bertumbuh di dalam imanmu kepada Tuhan. Saudara, ada pelayanan yang setia, ya, yang di balik layar, yang dapat menyentuh hati Allah di dalam setiap kehidupan kalian semua. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan mengatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah tuannya dan kamu adalah hambanya. Saudara, kita hidup di dunia yang terobsesi dengan panggung. Dunia mengukur kesuksesan dari jumlah like, jumlah pengikut, sorotan kamera, pengakuan publik di dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi kerajaan Allah bekerja dengan cara yang sangat-sangat berbeda. Di dalam kerajaannya,
nilai sejati bukan diukur oleh seberapa terkenal setiap kehidupan kalian semua, tetapi oleh seberapa setia setiap kehidupan saudara dan saya. Dan hari ini kita akan berbicara khususnya bagi setiap wanita-wanita, bagi ibu, baik buat kalian mama, istri, ya, mungkin wanita-wanita yang masih bekerja belum berumah tangga. Kalian ada pelayan gereja, karyawan, dan setiap anak Tuhan perempuan dimanapun kalian berada, yang mungkin merasa pelayananmu, pekerjaanmu, bisnis usahamu, kerjaanmu sebagai ibu rumah tangga juga, saudara, mungkin tidak terlihat. Kalian merasa tidak diakui atau dianggap kecil dalam setiap kehidupan kalian semua. Mungkin kalian menyiapkan konsumsi, mengajari anak-anak sekolah minggu di belakang layar di dalam setiap kehidupan gerejamu. Mungkin juga kalian merapikan kursi gereja, berdoa di tempat-tempat yang sunyi di rumah kalian, atau melayani keluarga dengan lelah tanpa ada yang memberikan tepuk tangan. Saudara, hari ini Tuhan melihat, Allah melihat, dan baginya tidak ada yang di balik layar di dalam setiap kehidupannya, sekecil apapun pelayanan itu. Yang pertama, saudara, saya mau mengajak kita semua, belajarlah dari teladan dari sang pelayan utama dalam setiap kehidupan kita semua, yaitu belajarlah dari teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum Yesus masuk ke dalam pelayanan publiknya, Bapak Ibu Saudara, apa yang dia lakukan? Yang menghabiskan 30 tahun pertama kehidupannya di kota kecil Nazaret sebagai seorang tukang kayu. Saudara, Yesus memiliki pelayanan yang tersembunyi. Tidak ada mujizat spektakuler yang dicatat selama 30 tahun ini. Yang ada adalah ketaatan kepada orang tua, kerja tangan yang keras, ya, dididik di dalam setiap kehidupannya untuk belajar mengenai Taurat, Yudaisme, dan lain sebagainya. Ada kerja keras di dalam setiap kehidupan tangan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kehidupan yang juga mungkin tidak dikenal pada saat itu. Saudara, ini adalah pelayanan di balik layar Tuhan kita Yesus Kristus. Ada pelayanan yang tersembunyi yang dia kerjakan. Berapa tahun tadi Bapak Ibu Saudari? Hampir 30 tahun. Saudara, ada nilai kesetiaan. Bagi Bapa di surga, 30 tahun kesetiaan Yesus, ya, sebagai tukang kayu itu sama berharganya dengan 3,5 tahun pelayanannya di panggung publik. Saudara, kesetiaan di dalam setiap hal-hal kecil adalah fondasi untuk hal-hal besar. Itu pun juga yang dilakukan oleh Daud ketika dipercayakan untuk menggembalakan 3 ekor, ya, 2-3 ekor kambing domba. Dari situ dia menjadi raja, sampai akhirnya dipercaya oleh Allah yang hidup. Saudara, mereka melakukan setiap pelayanan-pelayanan yang tersembunyi, dan ada kesetiaan di dalam setiap kehidupan baik Tuhan Yesus maupun Raja Daud. Saudara, sebagai ibu yang membesarkan anak-anak di dalam Tuhan, wanita yang setia di dalam setiap pekerjaannya, kalian sedang meneladani Yesus Kristus. Amin. Kalian sedang meneladani Yesus Kristus yang setia itu. Dalam hal-hal yang tidak terlihat, itu adalah pelayanan yang kudus dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara-saudari yang terkasih, ingat baik-baik sebelum Yesus memulai pelayanan publiknya yang penuh mujizat, yang menjalani 30 tahun yang biasa sebagai seorang tukang kayu. Dalam budaya Yahudi, saudari yang dikasih oleh Tuhan, seorang tukang kayu bukanlah profesi yang terkenal. Ini adalah pekerjaan fisik yang melelahkan dan tidak glamor dalam setiap kehidupannya. Masa-masa ini adalah pelayanan yang baik, ya, yang dikerjakan Tuhan Yesus di balik layar. Saudara, ada tahun-tahun kesetiaan yang dijalankan oleh Tuhan Yesus. Ada tahun-tahun di mana dia belajar untuk taat kepada orang tuanya. Dan ada tahun-tahun di mana dia memiliki integritas di dalam setiap pekerjaan tangannya. Bagi Bapa, saudari, kesetiaan selama 30 tahun itu sama pentingnya sekali lagi dengan pelayanan di depan banyak orang dalam masa 3,5 tahun setelah itu. Allah tidak memandang, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak memandang setiap kita semua, ya baik itu panggung, baik itu di balik layar ataupun di depan panggung, seperti cara dunia memandang. Nanti
yang di panggung nanti aplausnya lebih, ya bayarannya lebih, tanda kutip ya. Saudara ini kasih oleh Tuhan, penghargaannya lebih. Sedangkan di balik layar nggak ada yang memandang, saudara ini kasih oleh Tuhan. Allah tidak memandang seperti itu. Ada orang yang di atas panggung, di balik layar panggung. Saudara, nilai di mata Allah ditentukan oleh kesetiaan dan motivasi hati. Bukan oleh seberapa banyak saudara dapat plus, seberapa banyak saudara dan saya dapat like, banyak yang nonton dan lain sebagainya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena nilai kita di mata Allah ditentukan oleh kesetiaan dan motivasi hati, bukan oleh karena pengen dilihat, pengen tampil dan lain sebagainya. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, kesetiaan dalam hal-hal yang kecil dan tersembunyi adalah fondasi yang dipercayai Allah untuk hal-hal besar. Sebagai ibu rumah tangga, lihatlah aktivitas harianmu. Memasak, mencuci, mengajari anak. Saudara, lihatlah itu bukan sebagai rutinitas yang hampa, tetapi sebagai bengkel, ya, dimana sama seperti Tuhan Yesus ada bengkel kayunya, Bapak Ibu Saudari, ya, di dalam setiap kehidupannya. Saudara pun jadikan itu sebagai bengkel di dalam kehidupanmu. Setiap hidangan yang kalian sajikan dengan kasih dan setiap nasihat yang saudara berikan, itu adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan Yesus di dalam setiap hidup saudara. Jadi jangan merasa ibu rumah tangga lalu kemudian saya ini gak berarti. Lebih berarti kalau saya kerja, lebih berarti kalau saya dapat duit setiap bulannya, lebih berarti kalau saya pebisnis, pengusaha dan lain sebagainya. Saudara, ayo, gak boleh demikian di dalam setiap kehidupan kita semua. Itu pun sebagai bentuk pelayanan saudara kepada Tuhan Yesus sebagai ibu rumah tangga dimanapun kalian berada. Saudara memasak buat Tuhan, saudara mencuci baju buat Tuhan, saudara mengajari anak-anakmu merapikan rumah, semua buat Tuhan. Kau siapkan hidangan, mungkin kopi, mungkin makanan buat suamimu. Saudara lakukan semua seperti untuk Tuhan dalam setiap hidup saudara. Amin. Sebagai karyawan, lakukanlah pekerjaanmu dengan sepenuh hati. Sekalipun atasan tidak selalu melihat, ya anggaplah meja kerjamu sebagai bengkel, Bapak Ibu Saudari, yang tadi sama, di mana Kristus hadir dan bekerja melalui setiap ketekunanmu, ketika baik ada atasan maupun tidak ada atasan. Jangan kalau lagi ada atasan kelihatan kerja di laptop, di komputer dan lain sebagainya. Kalau atasannya nggak ada, saudara buka game, main game dulu capek, tidur dulu lah, istirahat dan lain sebagainya. Saudara, lakukan pekerjaanmu dengan tulus dan sepenuh hati. Saudara tahu di mana saudara bekerja, Kristus hadir, ya, dan Dia bekerja melalui ketekunanmu untuk memberkati dan merahmati setiap kehidupan kalian semua. Jadi lakukan setiap pekerjaanmu di tempat-tempat usaha maupun di tempat-tempat kantormu dimanapun itu berada. Saudara hadirkan Kristus melalui setiap ketekunan-ketekunanmu. Kalau saudara ada dalam pelayanan gereja, dalam melayani bagian-bagian yang kecil, mungkin seperti merapikan kursi, menyapu, mengepel gereja, memberikan konsumsi, ya, saudara memasak lalu kemudian memberikan konsumsi buat orang-orang yang melayani, ya Bapak Ibu Saudari, atau buat jemaat-jemaat. Ingatlah bahwa Yesus memahami sepenuhnya nilai dari pekerjaan fisik yang tidak dipuji orang itu. Lakukanlah itu sebagai ibadah kepada Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Amin. Saudara, ayo. Karena saya percaya tidak ada rohani jasmani. Semua dalam setiap kehidupan kita semua 24 jam itu adalah area rohani untuk kita mengabdi kepada Tuhan. Amin. Untuk saudara dan saya mengabdi kepada Tuhan 24 jam. Semua rohani yang kita kerjakan, lakukan semua itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, yang kedua, saudara diingatkan mengenai pelayanan setia di balik layar. Ada yang pertama, saudara diingatkan belajarlah dari teladan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara ada pahlawan wanita di balik layar di dalam Alkitab. Alkitab penuh dengan wanita yang pelayanannya tidak terekspos, tetapi dampaknya abadi. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8-10, saudara, itu ada perempuan Sunem di sana. Dia tidak bernubuat seperti Elisa bernubuat, tetapi dia menyediakan ruang bagi nabi,
pada saat itu untuk bernubuat. Pelayanannya saudari kepada Elisa dalam menjaga, menyediakan setiap kehidupannya saudari untuk melayani Elisa pada saat itu. Hospitality-nya, ia menyediakan makan, menyediakan kamar buat Elisa. Itu menjadi saluran berkat dan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan pelayanan Elisa juga pada saat itu. Saudara, ada perempuan-perempuan yang melayani Yesus di dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Saudara, di sana dikatakan tidak lama sesudah itu Yesus berjalan, berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 murid bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Lalu kemudian ada Yohana, istri Kuza, bendahara ya Herodes, Susana, dan banyak perempuan lainnya. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, ingat baik-baik, ada para pahlawan wanita di balik layar, ya, di dalam Alkitab tentunya. Saudara, Alkitab penuh dengan wanita yang pelayanannya tidak terekspos, tetapi dampaknya nyata, dampaknya abadi. Seperti tadi perempuan Sunem, ya. Lalu kemudian ada perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Mereka disebutkan sekilas, Maria Magdalena, Yohana, Susana, dan banyak perempuan lain. Apa yang mereka lakukan? Mereka melayani Yesus dan murid-muridnya dengan kekayaan mereka. Mereka adalah support system yang memungkinkan kabar baik tersebar di dalam setiap kehidupan pelayanan Tuhan Yesus pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tahukah kalian yang mereka adalah support system yang memungkinkan kabar baik itu tersebar melalui kehidupan pelayanan Tuhan Yesus. Karena tanpa dana, tanpa logistik Bapak Ibu Saudari, maka perjalanan pelayanan mungkin akan terhambat di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara yang terkasih, inilah perempuan-perempuan yang melayani Tuhan Yesus di dalam setiap pelayanannya. Saudara, mungkin Yesus tidak cakap pada saat itu untuk mencari uang dan lain sebagainya, termasuk murid-muridnya. Tetapi wanita-wanita yang disebutkan ini Bapak Ibu Saudari, mereka melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya dengan harta dan kekayaan mereka. Mungkin mereka tidak cakap mengajar, tetapi mereka cakap mencari uang. Makanya mereka mendukung pelayanan, ya, dana, logistik yang dibutuhkan di dalam setiap pelayanan Tuhan Yesus dan para murid pada saat itu. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 16 ada Lydia. Lydia adalah seorang pengusaha. Dan pelayanannya dimulai dengan keramahan, yaitu membuka rumahnya bagi Paulus dan timnya pada saat itu. Saudara, gereja pertama di Filipi berkumpul di rumah Lydia. Sebuah pelayanan di balik layar yang menjadi fondasi gereja. Saudara bisa bayangkan kalau tidak ada rumah Lydia untuk berkumpul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin tidak ada dalam setiap kehidupan sejarah gereja akan terjadi gereja pertama di Filipi pada saat itu. Tetapi karena Lydia membuka pintu rumahnya, saudara, ini menjadi fondasi dalam setiap kehidupan gereja pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, khususnya kaum wanita, pelayanan kalian menyiapkan konsumsi, mungkin juga mengatur administrasi, ya, di dalam rumah tangga, di dalam gereja, mengajar 2 anak, 3 anak, 4 anak, di dalam sekolah minggu yang rewel mungkin, atau saudara memberi donasi secara diam-diam. Ada dalam pelayanan Pastor Deso juga yang memberikan donasi secara diam-diam, Bapak Ibu Saudari, dan saya bersyukur atas hati orang-orang demikian untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Ada orang-orang yang memberi donasi secara diam-diam, itu adalah mata rantai yang krusial dalam kerajaan Allah. Kalian semua adalah support system Allah untuk memberitakan kabar baik itu, untuk memberitakan Injil di dalam setiap kehidupan kalian semua. Mungkin kalian tidak pintar berkhotbah, ya, untuk memberitakan Injil sampai ujung-ujung bumi, tetapi dukunglah segala pekerjaan Injil di mana kalian terberkati di dalamnya tentunya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Wanita-wanita itu terberkati di dalamnya. Amin Bapak Ibu Saudari. Wanita-wanita itu terberkati di dalam pelayanan baik Paulus, baik Tuhan Yesus. Makanya mereka mendukung di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara yang terkasih di dalam Kristus,
Saya mau mengajak yang kedua, saudara, pahlawan wanita ini di balik layar di dalam Alkitab. Alkitab dengan sengaja mencatat nama wanita-wanita itu yang pelayanannya bersifat mendukung, yang pelayanannya bersifat memampukan. Mereka tidak selalu berkhotbah, tetapi pelayanannya Bapak Ibu Saudari, hospitalitasnya, artinya keramahannya, sumber daya yang mereka lakukan, yang mereka dukung untuk pekerjaan Tuhan, dan dukungan-dukungan praktis lainnya di dalam setiap hidup mereka, justru saudara ini menjadi katalis bagi karya Allah yang besar dalam kehidupan zaman itu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, tadi saudara sudah belajar perempuan Sunem, saudara belajar Lydia, dan saudara belajar perempuan-perempuan juga di sekitar Yesus yang melayani Yesus, baik Maria Magdalena, Yohana, Susana, dan lain-lain. Mereka mendukung pelayanan Yesus baik dengan dana dan logistik mereka. Mereka adalah tim dukungan yang memastikan kabar baik bisa disampaikan tanpa hambatan materi di dalam setiap kehidupan Tuhan Yesus. Baik juga Lydia tadi, saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, pelayanan praktis dan dukungan logistik itu bukanlah pelayanan kelas 2. Itu adalah pelayanan yang memampukan di dalam setiap kehidupan hamba-hamba Tuhan pada masa kini. Karena tanpa para pahlawan di balik layar ini, maka para pemberita Injil di garis depan akan menghadapi kesulitan yang jauh lebih besar dalam setiap hidup mereka. Belum makannya, ya. Kalau saudara ada penginjil-penginjil ke tanah Papua, ke tanah Kalimantan, ke tanah Sulawesi, tanah Sumatera, ya, ke desa-desa, ke tanah Jawa, benar-benar ke desa-desa saudari. Karena ada orang-orang yang mendukung mereka, baik dalam sisi dana dan logistik. Saudara, ingat pelayanan ini bukanlah pelayanan kelas 2. Ini pelayanan yang memampukan pada akhirnya, ya, para pemberita-pemberita Injil itu ada di garis depan, ya, dalam setiap hidup mereka. Dan mereka berfokus untuk memberitakan Injil dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, yang melayani di dapur gereja, lihatlah dirimu. Di dalam setiap kehidupan saudara, mungkin saudara seperti perempuan Sunem, ya, makanan dan minuman yang kalian sediakan itu adalah kamar atas bagi jemaat-jemaat yang capek, yang lelah. Saudara itu bisa memberikan kekuatan bagi mereka untuk kembali melayani di dalam setiap hidup mereka. Mungkin saudara setiap pagi sebelum para pelayan-pelayan itu, ya, atau sesudah mereka mungkin datang ke gereja, lalu kemudian ada kue yang kalian siapkan. Makan dulu sini sebelum melayani. Ayo makan dulu, ya, sebelum kamu pelayanan. Sudah tante bawa ini, sudah mamah bawa, atau sudah om bawa, dan lain sebagainya. Siapapun kalian, ketika kalian melayani di dapur gereja, mungkin membuatkan kopi, membuatkan teh, dan lain sebagainya. Saudara, itu pun pelayanan yang penting di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ketika kalian melayani administrasi ataupun keuangan, saudara lihatlah diri kalian seperti Yohana dan Susana. Ada ketelitian, ada integritas dalam mengelola dana. Ya, itu pun juga merupakan sumber daya yang memungkinkan program-program pelayanan gereja berjalan dengan lancar. Sebagai ibu rumah tangga, kalian memastikan semua keuangannya harus pas dan lain sebagainya. Ini bisa ditabung, ini juga bisa untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Jangan lupakan hal itu di dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara di gereja, ya, mungkin saudara menghitung uang persembahan, ya, hitunglah dengan teliti, hitunglah dengan integritas. Jangan maaf, saya pernah mendengar kisah-kisah yang sangat menyayat hati. Ada orang-orang tertentu di dalam setiap hidup mereka yang menghitung uang gereja, lalu uangnya diambil Pak Bu, dikantongin, ya, diembat, dimaling. Anda bisa bayangkan hati Tuhan begitu sedih melihat orang-orang demikian. Makanya kalau saudara lihat kantong gereja yang tadinya bundaran besar tuh, ya Bapak Ibu Saudari, sekarang jadi garis kecil, supaya tangan itu cuma masukin, gak boleh masuk sampai ke bawah. Karena nanti takutnya masuk sampai bawah diraup lagi uangnya Bapak Ibu Saudari. Ya, sampai gereja buat begitu. Saya bingung, ya, ada hati jemaat-jemaat seperti itu. Ya, udah masukin tangan, udah nggak memberi, malah mengambil lagi. Saudari yang kasih lihat Tuhan, ada cerita-cerita seperti itu, kesaksian-kesaksian seperti itu. Bukan hanya jemaat, bahkan tim yang menghitung itu. Saudari yang kasih lihat Tuhan, nanti satu amplop yang dia baca, oh amplop ini nih, kayaknya nilainya besar. Dikantongin Pak Bu. Dan udah ketahuan gak ngaku pula lagi.
Saudara, aduh saya pusing dengan orang-orang seperti itu. Ya, walaupun manusia tidak melihat kamu, tapi kan Tuhan melihat setiap apa yang kau lakukan itu. Saudara, belajarlah berintegritas dalam mengelola setiap dana persembahan yang sudah diberikan oleh umat itu. Saudara, sehingga memungkinkan setiap program dalam pelayanan-pelayanan gereja maupun penginjilan berjalan dengan lancar. Kalau kalian membuka rumah sama seperti Lydia, jangan remehkan kekuatan rumah yang terbuka. Sini pastor, Pak Pendeta, komsel saja di tempat kami. Jangan lupa mendoakan rumah kami ya Pak Pendeta. Kalau nggak ada orang yang mau buka rumahnya. Saudara, dengan mengadakan kelompok sel, menjamu misionaris, pendeta, atau sekedar mendengarkan nasihat sahabat yang sedang Bapak Ibu Saudari, mungkin mereka lagi curhat yang sedang terluka. Saudara, ini adalah pelayanan di balik layar yang sangat berkuasa. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini adalah pelayanan di balik layar yang sangat berkuasa di dalam setiap kehidupan kita semua. Ini yang kedua. Saya mau mengajak kita semua dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya saudara, untuk kita sebagai khususnya wanita-wanita kalian semua, belajarlah untuk melayani seperti wanita-wanita yang sudah disebutkan itu. Yang ketiga, saudara, ada pelayanan yang setia dan di balik layar dan Tuhan berkenan atas setiap pelayanan-pelayanan itu. Yang ketiga, ada sukacita sejati, bukan dari pujian manusia, tetapi dari persekutuan dengan Allah. Mengapa kita bisa menemukan sukacita dalam pelayanan yang tidak dilihat oleh orang dalam setiap hidup kita semua? Kalau orang-orang mah pada mau tampil ya, terus kemudian ditepukin tangan, mereka bisa bangga, gue ditepukin tangan. Karena siapa dong? Gue yang melayani worship leader, gue yang khotbah, gue yang singer, gue yang main musiknya. Coba kalau bukan gue semua, wah nggak bisa tuh pada rebah dan lain sebagainya. Saudara, kita sebenarnya nggak boleh seperti itu. Kita akan menemukan sukacita dalam pelayanan yang mungkin juga tidak dilihat orang. Saudara, sukacitanya ditemukan ketika kita ada di dalam setiap pelayanan itu. Karena motivasi kita jadi lebih murni. Ya, Yesus berulang kali menekankan bahwa Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Ketika kita melayani untuk audiensi satu orang, yaitu Tuhan sendiri Bapak Ibu Saudari, maka kita dibebaskan dari kebutuhan akan validasi manusia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu membawa sukacita dan kedamaian yang mendalam. Saudara nggak perlu pengakuan manusia. Saudara nggak perlu validasi manusia bahwa karena saudara, oh ini kalau nggak saudara mungkin nggak ada tangisan yang disampaikan oleh umat di dalam setiap ibadah itu. Saudara, kita akan semakin memiliki motivasi yang murni ketika saudara dan saya melayani tetapi tidak dilihat orang. Amin. Itulah yang membawa sukacita dan kedamaian yang mendalam dalam setiap kehidupan saudara. Karena saudara tahu yang sedang saudara layani adalah Tuhan semesta alam. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita bisa menemukan sukacita dalam pelayanan yang tidak banyak dilihat oleh orang ini? Yang kedua, saudari, ada hubungan yang saudara bisa dapatkan, bukan pencapaian. Saudara, pelayanan di balik layar seringkali adalah pelayanan relasional. Yaitu ketika saudara merawat mereka, mendukung mereka, mendoakan mereka. Ini gak akan ditemukan di pelayanan di depan layar atau di depan mimbar Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara merawat mereka, mendukung mereka, mendoakan. Jadi pelayanan ini bersifat hubungan, relasi, bukan pencapaian. Oh berapa ribu orang yang hadir ya hari ini ya. Oh berapa ratus ribu orang yang hadir hari ini ya. Semua saudari berlomba-lomba untuk mengumpulkan jiwa. Ya, untuk pencapaian-pencapaian manusia. Seharusnya yang saudara hitung bukan kehadiran jemaat, yang saudara hitung berapa banyak orang yang mau diutus ya keluar dari gereja untuk memberitakan Injil ya. Itu yang harusnya saudara catat dan saudara dukung setiap orang-orang itu. Untuk mereka menginjil sampai ke kampung-kampung terdalam ya, berhari-hari mereka harus sampai daerah itu. Dalam setiap hidup mereka, belum lagi naik boat, naik kapal. Saya pernah mendengar kisah-kisah penginjil-penginjil Bapak Ibu Saudari, bahkan kawan-kawan kami yang menginjil sampai ke pedalaman-pedalaman. Gak ada dukungan yang kuat secara support. Saudari ini kasih oleh Tuhan, mereka berjuang sebagaimana Tuhan mengutus mereka. Dan saya percaya saudari, Tuhan menggerakkan setiap hati untuk mendukung setiap pelayanan-pelayanan penginjilan model demikian. Saudara ingat,
ya, ada upah yang tidak yang tidak fana. Ketika saudara dan saya ya melakukan setiap pelayanan-pelayanan ini, bukan karena saudara mau dipuji manusia, tetapi melahirkan persekutuan dengan Allah sendiri. Kenapa? Karena ada upah yang tidak fana, ada upah kekalnya. Upah kita ini disimpan di surga. Saudara, itu adalah warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak layu, yang tidak bernoda. Pujian manusia akan memudar. Wah, khotbah kamu bagus ya, nyanyi kamu bagus ya. Tapi sampai satu titik kamu sakit, kamu gak bisa ngapa-ngapain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian manusia akan memudar. Tetapi pujian daripada Allah, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Itu akan bergema untuk selama-lamanya dalam setiap hidup saudara. Saudara, kita melayani Tuhan dimanapun saudara, baik di rumah, ya, di pelayanan masyarakat, ya, saudara mungkin membuka dapur umum ketika ada yang terdampak ya gempa dan lain sebagainya. Saudara, ada upah yang menanti dan upah itu disimpan di surga. Amin Bapak Ibu Saudari. Ketika nanti kita ya akan menutup mata untuk selama-lamanya dalam pengadilan terakhir Tuhan, Tuhan akan bilang kepada kita semua, ya, setiap wanita-wanita di channel Pastor Deso yang terberkati tentunya lewat pelayanan Pastor Deso, Tuhan sampaikan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia, hai hambaku yang baik. Kamu telah mendukung segala pekerjaan Allah lewat pemberitaan Injil dalam setiap hidupmu. Saudara, enggak semua ya penginjil-penginjil, pendeta-pendeta itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka pintar cari uang. Enggak semua mereka demikian dalam setiap hidup mereka. Bahkan mereka kadang berkorban buat setiap pekerjaan Tuhan, yang menghabiskan setiap dana-dana di rekening mereka untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan. Tetapi saudari, saya berdoa buat kalian wanita-wanita yang cakap itu mencari uang, jangan lupa sisihkan untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan, yang dimana kalian terberkati di dalamnya. Dan kalian rindu seperti tadi ya, Yesus dan wanita-wanita di sekitarnya. Lalu kemudian Paulus juga sama, Bapak Ibu Saudari, ada wanita di sekitarnya yang ikut mendukung dalam setiap kehidupan pelayanan mereka. Saudara, ketika kalian merasa lelah, kalian tidak dihargai, ingatlah ini, setiap botol minuman yang kalian sediakan, setiap laporan keuangan yang kalian rapikan, ya mungkin kalian mencatat setiap persembahan-persembahan gereja setiap minggunya dengan kejujuran, walaupun saudara nggak mendapat apa-apa dari situ. Setiap cerita Alkitab yang kalian sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu, saudara, itu semua dicatat oleh Tuhan dan itu bernilai kekal dalam setiap kehidupanmu. Orang yang lainnya mah pada malam mingguan kalian melayani anak-anak muda. Orang mah pada malam mingguan kalian melayani anak-anak remaja di setiap Sabtu dan setiap Sabtu malam atau mungkin Minggu siang. Saudara, Tuhan akan mencatat lewat malaikatnya dan itu bernilai kekal dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, saudara, ayo kita belajar yang ketiga ini di dalam setiap hidup kita semua. Saudara, ada sukacita sejati di dalam setiap pelayanan di balik layar ini. Bukan pujian manusia, tetapi persekutuan yang lahir dengan Allah akan terjadi dalam setiap kehidupan kalian semua. Yesus di dalam khotbah di bukit di dalam Matius 6 secara konsisten mengajarkan prinsip ini. Ketika kamu memberi, ketika kamu berdoa, ketika kamu berpuasa, jangan melakukannya untuk dilihat orang. Amin Bapak Ibu Saudari. Lakukan secara tersembunyi dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Amin Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Sukacita sejati itu datang dari pengetahuan bahwa kita sedang membangun hubungan dengan Bapa yang melihat. Bukan dari tepuk tangan orang lain. Wah, ditepuk tanganin. Ayo kita berikan kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Tepuk tangan semua, ada orang dari sudut sana, ujung sana sampai ujung yang ke sana. Dari ujung sana sampai depan, semua tepuk tangan bersorak-sorak. Kasih tepuk tangan 2-3 menit. Semua tepuk tangan. Terus nanti pas pulang kita ya, dari suara hati kecil kita berkata, kalau bukan gue gak bisa pada tepuk tangan seperti itu. Makanya bersyukur ada gue tuh gereja. Wah saudari, rusak sudah ya setiap motivasi-motivasi demikian di dalam setiap kehidupan kalian semua. Wah, kalau bukan gue yang khotbah nih ya, kalau gak ada gue di gereja ini, wah nih gereja bisa tutup. Ngomong seperti itu. Gereja bisa tutup tanpa kamu pun. Tuhan bisa memakai siapapun yang rindu
Untuk apa Bapak Ibu Saudari? Untuk memberitakan Injilnya, melayani Tuhan. Bahkan dari batu-batu saja kata Tuhan Yesus, Dia bisa loh membuat batu itu memuji Allah. Oh Bapak Ibu Saudari, jangan sembarangan kamu ya. Tanpa kita pun Tuhan bisa memakai yang lain dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ayo saya mau mengajak kita semua di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ada seorang di dalam Lukas pasal 2. Yuk kita baca dulu nih. Ada seorang nabi perempuan, saudari, di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-38. Saya bacakan buat kita semua. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 70 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang dan malam, beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara yang terkasih, ya kita melihat ada nabi di sini perempuan bernama Hana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, Hana. Di dalam setiap kehidupannya, Bapak Ibu, dia tidak memimpin sebuah gerakan di dalam setiap hidupnya. Tetapi dia melayani Allah siang malam dengan berpuasa, dengan berdoa di bait Allah. Pelayanannya mungkin sunyi, ya Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap kehidupannya sunyi. Dan ini membuat dia menjadi salah satu orang pertama yang menyambut Mesias dan memberitakannya kepada orang lain. Saudara, walaupun pelayanannya sunyi itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, justru ya lewat setiap kehidupannya, lewat setiap kehidupan pelayanannya, saudari, dia menjadi salah satu orang pertama yang menyambut Mesias di dalam setiap kehidupannya. Sukacitanya datang dari kedekatan hubungannya dengan Allah, bukan karena tepuk tangan. Saudara, sukacita di dalam pelayanan itu berasal dari kepada siapa kita melayani, bukan bagaimana respon orang yang kita layani. Saudara, respon orang yang kita layani, mereka bisa terberkati, tapi mereka bisa juga menutup pintu buat kita semua. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mereka bisa menghargai, tapi mereka juga bisa tidak menghargai kita semua. Tetapi ingat, sukacita di dalam pelayanan itu berasal dari kepada siapa kita melayani, bukan respon orang-orang tersebut. Amin Bapak Ibu Saudari. Mau diterima nggak diterima nggak masalah, tapi karena kita tahu kita sedang melayani Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ketika Tuhan menjadi audiens utama saudara dan saya, kita dibebaskan dari kekecewaan karena tidak dihargai manusia. Kok kita suruh tepuk tangan kok pada nggak lihat ya? Kalau jemaat besar nggak kelihatan Pak Bu. Tapi kalau jemaat misalkan di bawah 50, WL bilang, ayo kita tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Kita ngomong tepuk tangan, yang di belakang nggak tepuk tangan, main handphone. Wah itu sakit hati Pak Bu. Ya, disuruh tepuk tangan, disuruh berdiri, dia malah masih duduk di sana. Kalau ribuan nggak kelihatan, tapi kalau di bawah 50-an, di bawah 100 masih kelihatan. Bisa jadi dendam dia. Besok-besok kalau lo yang pemimpin pujian, gue jadi nggak, gue terlambat dah. Gue nggak ikut lagi deh, gue nggak akan tepuk tangan. Apalagi pas dia selesai mau penyembahan saudari, baru jemaat itu datang atau pelayan yang lain datang. Besok-besok dia balas dengan sikap begitu saudari. Wah ini mah rusak ya orang-orang demikian Bapak Ibu Saudari. Jangan demikian. Saudara, walaupun kita dikecewakan karena tidak dihargai manusia, upah kita itu dari Bapa, dari persekutuan dengan Bapa, dan upah itu adalah kekal dalam setiap kehidupan kita semua. Dan kita akan menemukan sukacita sejati, bukan dari pujian manusia. Amin. Jadi ketika kalian merasa tidak dihargai di dalam setiap hidup kalian, saudara, saat tidak ada yang mengucapkan terima kasih setelah kalian membersihkan gereja, setelah kalian saudara yang dikasih oleh Tuhan mungkin merapikan setiap bangku-bangku gereja, menyapu, mengepel, menghitung persembahan, melayani mungkin sebagai tim pemuji penyembah, saudara tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Saudara, ucapkanlah dalam hatimu, Tuhan Yesus, ini yang saya bersihkan untukmu. Saya bermain musik semua untukmu. Saya menyembah, memuji sebagai worship leader untukmu. Agar rumahmu ini indah Tuhan dengan hadiratmu. Saudara, dengan kalian melakukan hal ini mengalihkan fokusmu
Dari yang tadinya mencari saudari tepuk tangan manusia ataupun penghargaan dari mata manusia, yaitu kepada Tuhan yang memulihkan sukacita itu, yang akan menggantikan sukacita itu di dalam setiap hati saudara dan saya. Seperti Hana tadi, saudara jangan anggap remeh doa-doa yang kalian naikkan sendirian ya di rumah kalian, mungkin bagi keluarga, bagi suami, bagi anak-anak, bagi rekan-rekan gereja, bagi pelayanan di gereja, bagi setiap anggota keluarga besar yang lain, ya mungkin juga bagi teman-teman kalian semua. Itu adalah pelayanan di balik layar yang paling kuat dan langsung menyentuh tahta Allah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi ayo, walaupun doamu gak terlihat keren, gak dilihat jemaat-jemaat itu, tetapi saudara berdoa setiap hari di tingkap-tingkap langit rumahmu. Ya, mungkin di kamar-kamarmu kau berdoa. Saudara, jadi sebelum memulai sebuah tugas kecil, ya pada hari ini saya mengingatkan, berdoalah sebentar. Tuhan, saya ingin melakukan ini sebagai ibadah kepadamu. Sebelum saudara melakukan tugas-tugas apapun itu, dalam setiap hidup saudara berdoalah seperti ini. Tuhan, saya ingin melakukan ini sebagai ibadah kepadamu. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang aku puji, ku sembah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini menguduskan pekerjaanmu yang biasa itu menjadi persembahan yang luar biasa dalam setiap hidup saudara. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudaraku, khususnya wanita-wanita dimanapun kalian berada, yang terkasih di dalam Kristus. Ya, buat ibu-ibu, wanita-wanita yang setia. Hari ini Tuhan tidak memanggil kita semua untuk naik ke panggung yang sama. Tidak. Dia justru memanggil sebagian besar dari kita untuk tetap setia di balik layar itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Dan dalam panggilan itulah tersimpan sebuah kemuliaan yang tidak ternilai. Bekerjalah dengan baik dalam setiap posisimu sebagai karyawan. Berbisnislah dengan baik, mencari uang sebanyak-banyaknya. Tapi bukan untuk saudara kumpulkan sendiri, tetapi untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan. Yang saudara tetap setia mendukung pekerjaan Tuhan di balik layar itu. Dan dalam panggilan itulah tersimpan sekali lagi sebuah kemuliaan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, saudara, mungkin ketika nanti setelah selesai di channel ini, saudara kembali kepada rutinitasmu yang tidak terlihat itu. Ketika mungkin kamu memeluk anakmu yang rewel, udah diam ya nak ya, ada mama di sini. Ya, jangan saudara, ini anak siapa sih ini? Kurang ajar nih anak, udah dibilangin dari tadi bla 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 dan lain sebagainya. Ketika kamu memeluk anakmu yang rewel, sadarlah bahwa kamu sedang memeluk masa depan kerajaan Allah. Karena mereka akan berguna bagi pekerjaan Tuhan di masa depan itu. Dalam setiap hidup mereka masing-masing. Amin. Ketika kalian lagi nyusun laporan keuangan di kantor, ketahuilah bahwa ketelitianmu adalah doa syukur dalam bentuk angka yang kau hadirkan. Supaya perusahaan itu gak rugi di dalam setiap hidupannya dengan mempekerjakan kalian semua. Ketika kalian menyapu lantai gereja, ingatlah bahwa kamu sedang menyiapkan jalan bagi orang untuk datang kepada Yesus di dalam setiap kehidupanmu. Saudara, dulu saya pun pernah melayani waktu saya muda sebelum saya jadi pendeta. Tapi waktu itu udah jadi ketua youth Bapak Ibu Saudari. Saya tinggal di koster gereja ya saya tinggal di pastori gereja sebagai koster pada saat itu ya. Saya melayani juga, saya membersihkan semua. Sampai kloset WC pun saya sikat Bapak Ibu Saudari. Bukan untuk dilihat orang, tapi saya tahu saya mau mengerjakan itu semua setulus hati untuk kemuliaan Tuhan. Ya dari kamar mandi lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ya itu ada sekitar ya waktu itu kita mulai dari 1 ruko, 2 ruko sampai 3 ruko Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan. Ya saya rapikan itu semua. Ya kalau misalnya ada anak-anak muda yang ya dulu kita pimpin, ayo bantu Pastor Deso, bantu abangmu sini untuk rapikan barang-barang kita semua. Ya saudara ini dikasih oleh Tuhan. Ayo saudara, kita sedang menyiapkan jalan bagi orang-orang untuk datang kepada Yesus dalam kehidupan kita semua. Jangan dibilang, gak ada yang hargai kayak pelayananku. Tuh sampah dibuang di mana-mana. Itu tisu di mana-mana. Ya, aduh permen. Belum lagi permen karet, yang paling sebel tuh kalau ada permen karet Bapak Ibu Saudari di kursi tuh. Udah susah bersihinnya. Ya ada saja orang-orang seperti itu yang jahil. Ya yang maaf ya tidak tahu etika, ya buang sampah, buang bukan selampe, tisu di mana-mana udah dari ingus gitu Bapak Ibu Saudara, dibuang itu di bawah.
Kenapa sih nggak dibuang aja di tempat sampah, masukin kantong dulu, masukin tempat sampah. Setelah itu, ya, yuk, saudara, Tuhan tidak membutuhkan lebih banyak bintang panggung dalam setiap kehidupan pelayanan gereja. Dunia ini sudah penuh dengan itu, ya. Dunia sudah banyak bintang-bintangnya, saudari. Yang Tuhan rindukan adalah lebih banyak pelayan yang setia di balik layar, yang hatinya hanya untuk Tuhan, hanya untuk melayani Tuhan, hanya untuk mengasihi Tuhan dan mendukung segala pekerjaan Tuhan. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya tidak meminta kalian untuk maju ke depan, ya, atau mungkin saudara yang dikasih oleh Tuhan mengangkat tanganmu, tetapi saya minta untuk kalian semua, berikanlah hidupmu, ya, yang tersembunyi itu kepada Yesus. Berikanlah dari hari Senin yang membosankan itu kepadanya sampai hari Sabtu bahkan hari Minggu. Saudara, berikanlah kekecewaanmu karena mungkin tidak dihargai itu kepada Tuhan. Saudara, berikanlah potongan kue yang kamu buat, laporan yang kamu ketik, dan doa-doa yang sunyi yang saudara naikkan itu. Walaupun tidak ada seorang pun yang tahu, berikan semua itu kepada Tuhan. Karena dari semua itulah Bapak Ibu Saudara, dari kesetiaan-kesetiaan kecil yang tidak terlihat, Tuhan Yesus membangun kerajaannya yang kekal. Karena suatu hari nanti di hadapan semua ciptaannya, Dia akan berdiri menunjuk kepada kalian semua yang setia di balik layar dan berkata, lihatlah pahlawanku ini. Di channel Pastor Ndeso dia bertumbuh. Setelah di channel Pastor Ndeso, dia rajin dalam bekerja, dia rajin dalam berbisnis, dia rajin. Lihatlah pahlawanku ini yang gagah perkasa. Masuklah ke dalam sukacitaku, kata Tuhan. Amin, saudari, itu yang kita rindukan semua, ya, dalam setiap kehidupan kalian semua. Yuk Bapak Ibu Saudari, setialah di balik layar hidupmu. Layani Tuhan dengan setia. Siapapun kita semua, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih Bapa yang menjelajah seluruh bumi dengan matamu, untuk melimpahkan kekuatanmu bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh hati kepadamu. Saat hari ini kami menadahkan tangan kami dan membuka hati kami. Ya Roh Kudus, sentuhlah setiap wanita-wanita ini, setiap pelayanmu yang telah mendengar firman-Mu siang hari ini, atau sore hari, atau malam, atau pagi hari kami mendengarnya. Bagi hatinya yang sedang terluka karena merasa tidak dilihat, tidak dihargai, sembuhkanlah. Bagi yang jiwanya lelah karena terus memberi, kuatkanlah. Bagi imannya yang goyah karena menginginkan pengakuan dunia, teguhkanlah kembali pada kesempatan saat hari ini. Bapa, kuduskanlah setiap kami semua. Kuduskanlah setiap tugas yang tersembunyi bagimu dalam kehidupan kami. Kami persembahkan Tuhan. Mungkin pekerjaan kami di dapur, kami persembahkan semua itu bagi Tuhan. Mungkin pekerjaan kami menyapu rumah, kami persembahkan itu bagi Tuhan. Mungkin pekerjaan kami di kantor, kami persembahkan setiap komputer, ya, setiap printer yang kami pakai semua untuk memuliakan Tuhan. Bapa, kami persembahkan semua. Mungkin tugas kami menjaga, merawat orang, menjaga bayi, menjaga anak dan lain sebagainya. Tuhan, kuatkan kami. Kami persembahkan itu semua bagi Tuhan. Dan kami persembahkan doa-doa kami. Walaupun tidak ada yang melihat, mungkin di tengah-tengah kesunyian malam, di tengah-tengah kesunyian siang ataupun pagi, dan air mata tidak ada seorang pun yang melihat. Terimalah semuanya itu, ya Bapa, sebagai persembahan yang hidup, yang harum, yang kudus dan berkenan di mata Allah. Tuhan memberkati setiap kami semua. Tanamkanlah di dalam setiap jiwa kami keyakinan dalam bahwa ketika kami melayani di balik layar, sesungguhnya kami sedang berada paling dekat di dalam panggung hatimu. Jadikanlah kami pelayan-pelayan yang rendah hati, yang setia, yang penuh sukacita, yang tulus mendukung segala pekerjaan Tuhan. Tuhan, temukan dalam setiap hati kami semua. Itulah kepuasan tertinggi kami di balik senyuman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus, jadilah wanita-wanita yang lembut. Wanita-wanita yang berjalan dalam kehendak-Nya setiap hari. Wanita-wanita yang terus menolong setiap kehidupan orang-orang dipercayakan dalam setiap kehidupan-Mu. Baik suami, anak-anak-Mu, baik teman-teman-Mu di luar sana. Tuhan memberkati, merahmati di dalam setiap kehidupan-Mu dan kehidupanku. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang terberkati dan terus rindu menjadi wanita-wanita juga yang terus memberkati kehidupan orang-orang di sekitar kita semua. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, puji Tuhan,
Berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Ya, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Haleluya. Saudara, terima kasih sekali lagi, demikianlah ya pelayanan Pastor Deso sampai di ujungnya. Saudara, terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih buat share-nya. Terima kasih buat gift yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih buat setiap saudara yang sudah follow Pastor Deso baik di TikTok, baik juga di YouTube. Jangan lupa di subscribe, tontonlah khotbah-khotbah yang memberkati di channel Pastor Deso, khususnya di aplikasi YouTube ya. Bapak Ibu Saudari, saudara akan temukan ya khotbah-khotbah yang memberkati jiwamu, untuk makanan kekalmu di dalam setiap kehidupanmu, untuk manusia batiniahmu tentunya dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, bertekunlah selalu dalam pelayanan Pastor Deso, baik di pagi hari, siang, ataupun malam. Kalau saya lagi live di malam hari, ataupun Selasa seperti ini, saya lagi live di siang hari, saudara datanglah penuh dengan ketekunan dan kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi juga buat kalian semua wanita-wanita yang juga mendukung pelayanan Pastor Deso dengan memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persembahan khusus buat TK yang akan kita bangun bersama-sama. Ya, setiap persembahan, persepuluhan, donasi, maupun support terhadap pelayanan Pastor Deso, Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap kalian semua wanita-wanita yang turut mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso Ministry. Bapak Ibu yang terkasih, buat kalian juga yang rindu mendukung pelayanan Pastor Deso dengan memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, donasi, support, kolekte, apapun namanya. Kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso dan Roh Kudus menggerakkan hatimu, dukunglah pelayanan Pastor Deso dengan memberikan persembahan syukur dan kasih. Dan saudara bisa memberikan itu semua di bio profil saya. Nanti ada BCA dan juga ada Social Bus. Kalau orang-orang Indonesia gunakanlah BCA. Orang-orang di luar Indonesia gunakanlah Social Bus untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua. Pokoknya sudah lengkap ya di profil saya. Itu nanti ada BCA, ada juga nanti Social Bus. Tinggal saudara terberkati atau saudara dan saya digerakkan Roh Kudus atau tidak ya di dalam setiap kehidupan kalian semua. Bagi saudara yang tidak terberkati dan saudara tidak digerakkan oleh Roh Kudus, maka lupakan apa yang saya sampaikan pada kesempatan di akhir sesi ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati buat kalian semua. Sampai ketemu nanti malam dalam program Gen Z Level Up for Jesus jam 7 malam. Saudara yang terberkati bisa kembali datang, atau kalian anak-anak muda, atau kalian punya anak-anak muda ataupun orang-orang muda di sekitar kalian, kalian juga bisa ingatkan untuk datang ya di Selasa, Kamis, dan Sabtu malam. Setiap jam 7 malam ya. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Oh iya, kalau ada sesuatu pergumulan-pergumulan, ya pergumulan doa, apapun pergumulan-pergumulan saudara, ya minimal kami doakan ya Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa chat kepada Pastor Deso di TikTok. Di TikTok itu bisa chat ya Bapak Ibu Saudari, bisa seperti WA dan lain sebagainya. Jadi saudara bisa chat di TikTok, Pastor dukung ya, saya lagi bergumul dalam ini. Doakan ya Pastor. Nah nanti saya yang baca bersama istri saya Ibu Gembala. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara membutuhkan dukungan, telepon dan lain sebagainya, saudara bisa chat saja. Nanti biasanya kalau ada yang mau konseling pribadi, kalau itu wanita itu akan dilayani oleh istri saya secara pribadi. Kayak beberapa nama sudah ada yang telepon langsung kepada Pastor Deso. Ya saudari mungkin mau curhat, mau cerita, mau dilayani dan lain sebagainya. No problem ya. Selama istri saya bisa untuk melayani, ya mengkonseling kalian semua dan waktunya bisa, is no problem ya. Kalian bisa tanya kepada chat Pastor Deso, Pastor minta nomornya dan lain sebagainya. Tetapi untuk konselingnya khusus untuk saudara mungkin mau konseling, mau berbagi dan lain sebagainya, nomor itu ditujukan untuk seperti itu ya Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih buat kebersamaan kita. Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan. God bless you. Saya sapa dulu nih buat nama-nama yang setia ya, yang sudah mengikuti dari awal. Thank you buat kalian semua, Bu Agnes Simba, thank you. Bu Rusita Maria, thank you. Bu Uti Prapti, Bu Lovely Sumayo, thank you. Bu Rosalina Parlindungan Sinaga, thank you ya. Bu Eliazu, thank you. Run Bilim, thank you. Firman Menginspirasi, thank you ya. Sudah mengikuti channel Pastor Deso dengan setia. Bu Yuli Hastuti, thank you. Bu Resdi Dolok, Eliana Litai, thank you ya. Jenti Sohendar, thank you Ibu. Bu Yuliana Lende, thank you.
Rema, amin, thank you. User 457362 dan panjang sekali. Terakhirnya 14, thank you. Bu Yesti, thank you. John Cyber Manpur, thank you ya. Calvin Sinai, thank you. Pak Raymond, thank you ya. Sudah mengikuti channel Pastor Deso. Bu Abigail, Lili Jabu, Natasha, YHN, Ken Blue, Mama Rio, Alcemoko Dompis, thank you ya. Queen Kim, thank you. User 3731, thank you. V, thank you. Zio Z, thank you. Sarina Lasamahu, thank you. Lani, thank you ya Ibu. Martin Kaitang, Inte Warnanto, thank you. Titik Nasyangga, thank you. Bu Erlina, thank you. Neti Pijo dan lain sebagainya. Terima kasih ya teman-teman semua yang mengikuti channel Pastor Deso dari awal sampai akhirnya. Thank you buat kalian semua juga yang sudah berkomentar. Thank you ya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pastor Deso. Sampai ketemu nanti malam dan program Kilau Cantik Ilahi minggu depan selanjutnya ya, khusus buat wanita. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bersih jiwa, menyegarkan. Bye bye.